Oke, sob, untuk pertandingan hari ini gue akan mulai dari pembahasan di Liga Indonesia yang akan bermain pukul 5 sore nanti. Barito Putra akan berhadapan dengan Persik Kediri setelah sempat ini ya istirahat dalam beberapa pekan. Akhirnya kita bisa menyaksikan lagi Liga Indonesia dan Barito Putra belum keluar dari masa krisisnya, di mana 5 pertandingan kalau gue melihat, sob, 4 kegalahan dan 1 hasil seri. Ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi tuan rumah sendiri. Namun Persik Kediri juga semenjak dimulainya Liga 1 ini belum sekalipun mengalami kemenangan, dan ini akan menjadi pertarungan bagi kedua tim yang berada di dasar klasemen maupun kedua terbawah. Kalau melihat sih dari apapun hasilnya, mereka akan tetap berada di posisinya sendiri. Hanya saja Persik Kediri ini berpeluang untuk menggeser Barito Putra jika mana mampu memenangkan laga ini. Tapi gue melihat sih bahwa peluang yang dimiliki oleh kedua belah tim ini secara histori ya, jika bertemu ini selalu masih mengunggulkan, kalau gue bilang sih, Barito Putra ya. Apalagi bermain sebagai tim tuan rumah, prediksi gue sih pertandingan ini akan berjalan tentunya dengan banjir gol. Pasalnya dengan permainan terbuka seperti ini biasanya kedua tim sangat termotivasi untuk mencetak gol. So, prediksi gue 3-2 untuk kemenangan Barito Putra. Kita lanjut, Persis Solo melawan salah satu calon tim juara musim ini, PSM Makassar. Bermain sangatlah luar biasa. PSM ini menunjukkan kapasitas mereka, hanya saja di pertandingan yang terakhir ini hanya bermain imbang melawan Dewa United. Tapi terlepas dari itu semua, kini PSM Makassar berada di posisi kedua yang akan sangat menentukan. Apabila pada pertandingan kali ini mereka mampu menyabet kemenangan, maka praktis mereka akan memuncaki klasemen, menggeser Madura United. Dan fantastisnya lagi, PSM Makassar di musim ini belum terkalahkan dengan 6 laga kemenangan dan 3 hasil seri. Prediksi gue melawan Persis Solo yang berada di peringkat ke-13, yang mana jika bermain sebagai tim home ini juga dalam 3 laga terakhir belum terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Tentu ini menjadi sebuah ujian terpenting bagi PSM Makassar. Namun gue melihat bahwa kedua tim ini yang belum sekalipun juga bertemu sepertinya akan diunggulkan oleh PSM dengan kemenangan 0-2. Kita lanjut di PSS Sleman akan berhadapan dengan Persita Tangerang, dan pertandingan melawan Persita Tangerang ini akan tersaji di mana gue juga sempat kaget ya bagaimana performance dari Persita ini. Mereka kini berada di peringkat ke-6 loh, dengan torehan 19 angka, artinya berselisih 7 angka dengan PSS Sleman. Kalau gue melihat bahwa Persita Tangerang ini memiliki rekor cukup baik apabila mereka bermain sebagai tim tandang. Ini akan sangat menguntungkan mereka. Pasalnya PSS Sleman sendiri ini jika bermain sebagai tim tuan rumah sudah mengalami 3 kekalahan dari 5 laga mereka. So, prediksi gue pertandingan ini akan sangatlah seru untuk dinantikan. Bagaimana melihat performers dari Persita Tangerang yang selalu mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan PSS Sleman. Apalagi kita bisa melihat dari performance mereka ketika bermain di Liga Presiden. Hanya saja tim promosi Persita Tangerang ini gue melihat bahwa permainan mereka cukup stabil, maka prediksi gue pertandingan ini akan berjalan dengan hasil imbang, yakni 1-1. Kita lanjut di pertandingan berikut. Brazil Serie B mempertemukan antara Tombense melawan Novo Horizontino. Pertandingan yang akan berlangsung esok pagi ini akan memperhadapkan di mana tuan rumah sendiri mengalami 3 kekalahan yang buruk dan 1 hasil seri, akan berhadapan dengan tim tamu Novo Horizontino. Ini juga kedua tim ini sama-sama kalau gue bilang berada di papan tengah ya, namun cenderung untuk turun ke bawah degradasi. Jadi pertandingan ini pastinya akan sangat juga menentukan ya. Kalau gue melihat secara historis sih, Tombense ini jauh lebih unggul dibandingkan tim Novo Horizontino. Maka dari itu prediksi gue tim tuan rumah akan menang, namun hanya dengan skor tipis 2-1.
Yang terakhir adalah Vasco da Gama melawan Londrina masih di Brazil Serie B. Sebagai tim tuan rumah yang mengalami kekalahan pekan lalu atas Cruzeiro 3-0, ini gue melihat bahwa modal yang dimiliki oleh Vasco akan berlawanan dengan Londrina. Mereka berada di peringkat keempat dan kelima. Khususnya bagi Londrina, mereka hanya terpaut 3 angka dengan Vasco yang berada di posisi keempat. Dan ini akan menjadi sebuah motivasi yang sangat luar biasa bagi kedua belah tim. Kalau biasanya pertandingan seperti ini gue meyakini akan terjadi skor under ya. Karena kedua belah tim ini mempunyai peta kekuatan yang cukup berimbang, maka prediksi gue adalah Vasco 1 dan Londrina 1. Oke, untuk di event ini sedang diadakan, kalian bisa melihat event yang sangat menarik ini. Udah gue share di layar monitor kalian dan juga deskripsi. Jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like.